Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang terik di tengah jalan desa berubah jadi mimpi buruk ketika seorang oknum polisi berani menantang Jenderal Kopassus di depan umum. Tapi dalam hitungan detik, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Siang hari terasa sangat terik ketika sebuah motor hitam melaju membelah jalan kabupaten yang panjang dan relatif sepi. Udara panas membuat aspal tampak berkilau seperti memantulkan cahaya. Di atas motor itu duduk seorang pria berpostur tegap dengan wajah tenang dan sorot mata tajam. Ia adalah Jenderal TNI Cakra, namun saat itu ia tidak mengenakan seragam militer sedikit pun. Hari itu, ia sedang mengambil cuti dinas dan memilih pulang ke kampung sendirian tanpa pengawalan ataupun atribut militer yang biasa menempel pada dirinya. Helm hitam menutupi sebagian wajahnya, sementara jaket sederhana membuatnya terlihat seperti pengendara biasa. Angin siang menerpa wajahnya ketika ia terus melaju dengan kecepatan stabil. Enak juga sesekali berkendara sendiri tanpa protokol, gumam Cakra pelan di balik helmnya. Ia menikmati suasana jalan desa yang sunyi, pepohonan di pinggir jalan bergerak pelan tertiup angin. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang tampak sederhana itu sebenarnya seorang jenderal yang telah puluhan tahun mengabdi di dunia militer. Perjalanannya hari itu seharusnya menjadi perjalanan santai untuk melepas penat dari tugas negara yang berat. Namun ketenangan perjalanan itu mulai berubah ketika Cakra memasuki sebuah tikungan panjang di ujung jalan kabupaten. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang berseragam polisi berdiri di tengah jalan sambil menghentikan kendaraan yang lewat. Beberapa kerucut lalu lintas dipasang secara asal di atas aspal, seolah dibuat terburu-buru. Tidak ada garis pembatas yang rapi ataupun papan pemberitahuan operasi resmi seperti yang biasanya ia lihat ketika ada razia yang sah. Razia, gumam Cakra pelan sambil memperlambat laju motornya. Salah satu pengendara mobil di depannya tampak dihentikan dan berbicara cukup lama dengan polisi tersebut sebelum akhirnya pergi dengan wajah kesal. Cakra memperhatikan situasi itu dengan teliti. Pengalaman panjangnya membuat naluri militernya langsung aktif membaca keadaan sekitar. Kenapa rasanya tidak beres? Pikirnya dalam hati. Beberapa polisi terlihat tertawa sambil berbicara satu sama lain. Sikap mereka tidak menunjukkan kedisiplinan seperti operasi resmi. Bahkan salah satu dari mereka tampak memegang ponsel sambil merokok di pinggir jalan. Saat motor Cakra semakin dekat, seorang polisi bertubuh besar melangkah maju ke tengah jalan. Dengan gerakan tangan yang kasar, ia memberi isyarat agar Cakra berhenti. "Hei, pinggirkan motornya!" teriak polisi itu dengan nada tinggi. Cakra tidak bereaksi emosional, ia hanya mengurangi kecepatan, lalu mengarahkan motornya ke sisi jalan seperti yang diperintahkan. Mesin motor dimatikan dengan tenang sebelum ia membuka helmnya perlahan. "Selamat siang, Pak. Ada apa ya?" tanya Cakra dengan suara tenang. Polisi itu tidak langsung menjawab. Ia memandang Cakra dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. "Razia kendaraan, turun dulu dari motor," katanya singkat. Cakra menuruti perintah itu tanpa banyak bicara. Ia turun dari motor dengan sikap santai, namun matanya terus mengamati setiap gerakan para polisi di sekitarnya. Di dalam dirinya, ia sudah mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar dari razia tersebut. Begitu berdiri di samping motornya, Cakra mengedarkan pandangannya ke sekeliling lokasi razia. Pengalamannya di dunia militer membuatnya terbiasa membaca situasi dengan cepat. Ia memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin tidak disadari orang lain. Tidak terlihat adanya mobil patroli polisi dengan lampu rotator yang biasanya digunakan dalam operasi resmi. Tidak ada pula spanduk operasi yang menjelaskan jenis razia yang sedang dilakukan. Biasanya ada papan operasi atau minimal mobil patroli, gumam Cakra dalam hati. Ia menoleh sedikit ke arah beberapa polisi lain yang berdiri di pinggir jalan. Cara mereka berdiri terlihat santai bahkan cenderung malas. Salah satu dari mereka malah tertawa keras sambil menepuk bahu temannya. "Cepat saja, Pak. Banyak kendaraan yang harus diperiksa," kata polisi bertubuh besar tadi dengan nada tidak sabar. Cakra menatapnya sejenak sebelum menjawab tenang. "Baik, silakan saja diperiksa." Meski terlihat santai, dalam pikirannya Cakra mulai mencatat setiap kejanggalan yang ia lihat. Tak lama kemudian, seorang polisi lain yang lebih muda berjalan mendekat.
Ia langsung mengambil STNK dari tangan Cakra tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat serius, namun sorot matanya seperti sedang mencari-cari sesuatu. STNK dan SIM, katanya singkat. Cakra menyerahkan dokumen itu dengan tenang. Polisi tersebut membuka STNK, lalu memeriksanya cukup lama, bahkan terlalu lama untuk pemeriksaan biasa. Ia membolak-balik dokumen itu berulang kali sambil sesekali melirik Cakra dengan tatapan mencurigakan. Motor ini milik Anda? Tanyanya. Iya, jawab Cakra singkat. Polisi itu kembali melihat dokumen tersebut seolah sedang menemukan masalah besar. Sepertinya ada sedikit masalah di sini, katanya sambil menutup map STNK perlahan. Cakra menatapnya tanpa berkedip. Masalah apa? Tanya Cakra dengan suara tenang namun tegas. Polisi itu menyeringai tipis sebelum berkata, tenang saja, masalah kecil kok. Tapi kalau tidak diselesaikan sekarang, bisa panjang urusannya. Suasana di pinggir jalan itu mulai terasa berbeda. Cakra tahu bahwa percakapan berikutnya kemungkinan besar akan menentukan arah kejadian yang akan terjadi. Polisi yang sejak tadi memegang STNK itu akhirnya menutup dokumen tersebut perlahan. Wajahnya berubah santai, bahkan muncul senyum tipis yang terasa aneh. Ia melangkah sedikit lebih dekat ke arah Cakra sambil menurunkan nada suaranya, seolah tidak ingin didengar polisi lain di sekitar mereka. Begini saja, Pak, katanya pelan. Sebenarnya ada pelanggaran kecil di kendaraan Anda. Cakra mengangkat alisnya sedikit. Pelanggaran apa? Tanyanya singkat. Polisi itu tidak langsung menjawab. Ia malah melipat STNK tersebut dan mengetuk-ngetukannya di telapak tangannya. Hal kecil saja, administrasi, katanya samar. Cakra memperhatikan sikapnya dengan tajam. Cara bicara pria itu jelas tidak seperti petugas yang sedang menjalankan prosedur resmi. Tapi tenang saja, lanjut polisi itu sambil menyeringai, masalah seperti ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara damai. Cakra tetap diam beberapa detik. Cara damai yang bagaimana? Tanyanya akhirnya dengan suara tenang namun tegas. Polisi itu tertawa kecil, seolah percakapan tersebut sudah sangat biasa ia lakukan kepada banyak orang sebelumnya. Polisi itu kemudian melirik kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang terlalu memperhatikan percakapan mereka. Setelah itu ia mendekat sedikit lagi hingga jaraknya hanya beberapa langkah dari Cakra. Begini saja, Pak, katanya dengan suara rendah. Biar cepat selesai, Bapak cukup bantu kami sedikit. Cakra menatapnya tanpa ekspresi. Bantu apa? Polisi itu mengangkat 5 jarinya sambil tersenyum lebar. 500.000 saja, ucapnya santai. Cakra tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang pria itu dengan tatapan tajam. Nanti Bapak bisa langsung jalan lagi. Tidak perlu sidang, tidak perlu tilang. Lanjut polisi tersebut dengan nada seperti menawarkan sesuatu yang menguntungkan. Ia bahkan menepuk bahu Cakra dengan santai. Percayalah, Pak, banyak orang juga begitu kok, sama-sama enak. Angin siang berhembus pelan melewati jalan itu, namun suasana tiba-tiba terasa lebih panas dari sebelumnya. Cakra kini benar-benar yakin bahwa razia yang sedang ia hadapi bukanlah operasi resmi. Melihat Cakra masih diam, polisi itu mulai menunjukkan sikap yang semakin merendahkan. Ia bersandar santai di motor Cakra sambil tersenyum sinis. Kenapa? Berat ya keluarkan uang segitu? Katanya dengan nada mengejek. Cakra tetap tidak terpancing. Ia hanya berdiri tegak sambil menatap lurus ke arah pria itu. Polisi tersebut lalu tertawa kecil. Motor bagus begini masa tidak punya 500.000? Katanya sambil mengetuk bodi motor dengan jari. Ia kemudian melanjutkan dengan nada yang semakin menyebalkan. Atau jangan-jangan Bapak cuma sok gaya saja? Beberapa polisi lain di belakang mereka mulai ikut memperhatikan. Salah satu dari mereka bahkan tertawa pelan. Ayolah Pak, kata oknum itu lagi. Daripada ribet nanti motor Bapak kami tahan, lebih baik selesaikan sekarang. Ia mencondongkan wajahnya sedikit lebih dekat. Lagi pula, Bapak kelihatan seperti orang yang gampang diatur. Tambahnya dengan senyum meremehkan. Namun reaksi Cakra jauh dari yang diharapkan polisi tersebut. Ia tidak terlihat marah ataupun takut. Wajahnya tetap datar, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Tidak,
Jawab Cakra singkat. Polisi itu mengerutkan dahi. Tidak apa? Cakra menatapnya langsung ke mata. Saya tidak akan membayar uang apapun, katanya dengan suara tenang namun sangat tegas. Beberapa detik suasana menjadi hening. Razia seperti ini harusnya memiliki dasar hukum yang jelas, lanjut Cakra. Saya tidak melihat adanya papan operasi, surat tugas, atau kendaraan patroli resmi di sini. Polisi itu mulai terlihat tidak nyaman. Maksud Bapak apa? Katanya dengan nada mulai meninggi. Cakra tetap berdiri tegak. Maksud saya sederhana, katanya dingin. Jika memang ada pelanggaran, silakan proses sesuai prosedur. Tapi saya tidak akan memberi uang damai. Nada suaranya tidak keras, namun penuh ketegasan yang sulit dibantah. Ucapan itu langsung membuat ekspresi polisi tersebut berubah drastis. Senyum sinis yang tadi menghiasi wajahnya perlahan menghilang. Rahangnya mengeras, dan otot di wajahnya terlihat menegang. Oh, begitu, katanya pelan. Ia menatap Cakra dengan sorot mata yang kini dipenuhi emosi. Jadi, Bapak menolak ya? Tanyanya sambil melangkah lebih dekat. Benar, jawab Cakra singkat. Polisi itu menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala. Bapak ini keras kepala juga rupanya, katanya dengan nada tajam. Ia menoleh sebentar ke arah teman-temannya yang berdiri di pinggir jalan, lalu kembali menatap Cakra. Biasanya orang langsung mengerti maksud saya, katanya dengan suara yang mulai terdengar kasar. Tangannya mengepal perlahan. Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau urusan ini jadi panjang, lanjutnya. Cakra tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menatap balik dengan wajah dingin, seolah sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman yang baru saja dilontarkan itu. Ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara akhirnya pecah juga. Tanpa peringatan apapun, oknum polisi itu tiba-tiba mengayunkan tangannya dengan keras. Bak! Sebuah pukulan telak menghantam pipi Cakra hingga kepalanya sedikit terhentak ke samping. Suara benturan itu terdengar jelas di tengah jalan yang sepi. Beberapa detik suasana seperti membeku. Cakra tidak jatuh, tetapi tubuhnya sedikit bergeser akibat hantaman tersebut. Helm yang tadi ia pegang hampir terlepas dari tangannya. Polisi itu mendekat dengan wajah penuh amarah. Sekarang kau mengerti siapa yang berkuasa di sini. Bentaknya kasar. Cakra perlahan menoleh kembali ke arahnya. Di sudut bibirnya tampak sedikit darah akibat pukulan tadi. Namun yang mengejutkan, wajahnya tetap tenang. Tatapannya justru menjadi lebih dingin. Kau baru saja membuat kesalahan besar, ucap Cakra pelan namun tegas. Polisi itu tertawa sinis mendengar kalimat tersebut. Kesalahan? Di jalan ini kami yang menentukan aturan, katanya sambil menunjuk dada Cakra dengan kasar. Suasana yang tadinya hanya penuh ancaman kini berubah menjadi benar-benar berbahaya. Belum puas dengan pukulan itu, oknum polisi tersebut tiba-tiba berbalik ke arah motor Cakra yang masih berdiri di pinggir jalan. Dengan wajah penuh emosi, ia mengangkat kakinya lalu menendang motor itu sekuat tenaga. Brak! Motor tersebut langsung oleng sebelum akhirnya jatuh keras menghantam aspal. Suara logam yang beradu terdengar nyaring memecah kesunyian siang hari. Beberapa bagian bodi motor langsung tergores saat terseret sedikit di permukaan jalan. Lihat ini! Teriak polisi itu sambil menunjuk motor yang sudah tergeletak. Motor bagus begini sayang kalau harus disita, kan? Tambahnya dengan nada mengejek. Ia kembali menendang bagian samping motor tersebut dengan kasar. Masih mau keras kepala? Katanya menantang. Cakra menatap motornya yang kini tergeletak di aspal panas. Motor itu bukan sekadar kendaraan baginya, tetapi satu-satunya alat transportasi yang ia gunakan selama cuti. Namun ia tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Cukup? Tanya Cakra dingin. Polisi itu hanya menyeringai, seolah merasa memiliki kekuasaan penuh di tempat itu. Melihat situasi semakin panas, beberapa polisi lain yang sejak tadi berdiri di pinggir jalan mulai mendekat. Bukannya mencoba menenangkan keadaan, mereka justru tertawa sinis seolah menikmati kejadian tersebut. Wah, keras juga orang ini, kata salah satu dari mereka sambil menyilangkan tangan. Polisi yang tadi memukul Cakra menunjuk ke arah motor yang tergeletak. Dia tidak mau bayar. Katanya razia kita ilegal, ujarnya sambil tertawa kasar. Serius?
jawab polisi lain dengan nada mengejek. Kemudian salah satu dari mereka membuka tas kecil yang tergantung di pinggangnya. Ia mengeluarkan sebuah botol plastik berisi cairan yang terlihat seperti bensin. "Kalau begitu kita kasih pelajaran saja," katanya santai. Polisi lain di sekitarnya kembali tertawa. "Biar dia tahu akibatnya kalau melawan," tambah seseorang dari belakang. Cakra memperhatikan semua itu dengan mata tajam. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi sorot matanya kini semakin dingin. Tanpa ragu sedikit pun, polisi yang memegang botol itu berjalan mendekati motor Cakra yang tergeletak. Ia membuka tutup botol tersebut lalu mulai menuangkan cairan bensin ke atas bodi motor. Bau bahan bakar langsung menyebar di udara panas siang hari. "Sayang juga sebenarnya," katanya pura-pura menyesal. Tapi pemiliknya terlalu keras kepala. Bensin itu menetes ke jok, tangki, hingga ke mesin motor. Cakra menatap tindakan itu tanpa berkedip. "Kalian yakin ingin melakukan ini?" tanya Cakra dengan suara rendah. Polisi yang tadi memukulnya malah tertawa keras. "Kenapa? Mau menangis?" ejeknya. Pria yang membawa bensin itu kemudian mengambil korek api dari sakunya. Ia memutar roda kecilnya hingga muncul nyala api kecil yang berkedip tertiup angin. "Perhatikan baik-baik," katanya sambil tersenyum licik. Dalam satu gerakan santai, korek yang menyala itu ia lemparkan ke arah motor yang sudah disiram bensin. Begitu korek api itu menyentuh bodi motor, api langsung menyambar dengan cepat. Wush! Nyala api membesar dalam hitungan detik, melahap bensin yang sudah menyelimuti kendaraan tersebut. Asap hitam mulai mengepul ke udara sementara panas dari api terasa hingga beberapa meter jauhnya. Motor Cakra kini terbakar hebat di tengah jalan. Para oknum polisi justru berdiri sambil menonton dengan wajah puas. "Sekarang baru adil," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. "Harusnya dari tadi bayar saja." Tambah polisi yang pertama kali meminta uang damai. Ia menoleh ke arah Cakra dengan senyum mengejek. "Bagaimana? Masih merasa paling benar sekarang?" katanya. Cakra berdiri diam, menatap kobaran api yang melahap motornya. Pantulan cahaya api terlihat di matanya. Beberapa detik tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Namun para polisi itu tidak menyadari satu hal. Tatapan Cakra kini berubah total. Wajahnya tidak lagi sekadar tenang, melainkan dingin dan penuh kemarahan yang mulai bangkit perlahan. Para oknum polisi itu masih tertawa sambil menonton motor yang terbakar di tengah jalan. Asap hitam mengepul tinggi ke udara, sementara panas api terasa semakin menyengat di bawah teriknya matahari siang. Namun, tidak satu pun dari mereka memperhatikan perubahan yang terjadi pada wajah Cakra. Beberapa detik yang lalu, ia masih berdiri diam. Tetapi kini, ekspresinya berubah total. Tatapan matanya yang sebelumnya tenang, kini menjadi tajam dan dingin, seperti seseorang yang baru saja menahan kemarahan yang sangat dalam. Ia menatap satu persatu polisi yang berdiri di depannya tanpa berkedip. "Sudah puas?" tanya Cakra pelan. Polisi yang tadi memukulnya tertawa keras. "Kenapa? Mau menangis lihat motormu terbakar?" ejeknya. Cakra menghela napas perlahan, lalu mengangkat wajahnya sedikit. "Kalian benar-benar tidak tahu dengan siapa kalian sedang berurusan," ucapnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Beberapa polisi saling melirik, tetapi mereka masih menganggap pria di depan mereka hanyalah warga biasa yang marah. Tiba-tiba tubuh Cakra bergerak begitu cepat hingga hampir tidak terlihat oleh mata. Dalam satu langkah pendek, ia sudah berada tepat di depan polisi yang tadi memukulnya. Tanpa memberi peringatan, tinjunya meluncur lurus menghantam perut pria itu. "Duk!" Suara benturan keras terdengar jelas. Polisi tersebut langsung terbungkuk dengan wajah pucat karena pukulan itu terasa seperti hantaman palu. "Uh!" Pria itu mengerang keras sambil memegang perutnya. Ia mencoba menarik napas, tetapi rasa sakit membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, ia terjatuh ke lutut di atas aspal panas. "Apa? Apa yang kau lakukan?" teriak salah satu polisi dari belakang dengan nada terkejut. Cakra berdiri tegak di depannya dengan wajah dingin. "Ini balasan pertama," kata Cakra singkat. Polisi yang terhuyung tadi mencoba berdiri,
tetapi tubuhnya masih gemetar akibat pukulan yang luar biasa keras itu. Cakra tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada lawannya untuk memulihkan diri. Begitu pria itu mencoba mengangkat kepalanya, tangan Cakra kembali bergerak cepat. Sebuah pukulan menghantam rahang kiri, disusul pukulan lain ke pipi kanan. Buk! Buk! Dua serangan itu datang begitu cepat hingga hampir tidak bisa dihindari. Ah! Teriak polisi itu ketika wajahnya langsung memerah dan mulai membengkak. Ia mencoba mengangkat tangan untuk melindungi diri, tetapi Cakra sudah bergerak lagi. Satu serangan lutut menghantam dadanya hingga tubuhnya terhuyung mundur. "Berhenti! Hei, berhenti!" teriak salah satu polisi lain dari kejauhan. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam beberapa detik saja wajah oknum polisi itu sudah bonyok, bibirnya pecah, dan darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Cakra berdiri di depannya dengan napas tetap stabil, seolah serangan barusan hanyalah gerakan ringan baginya. Keributan itu akhirnya membuat polisi lain benar-benar tersadar. Mereka yang tadi tertawa kini terlihat kaget melihat salah satu rekan mereka dipukuli tanpa bisa melawan. "Kurang ajar! Tangkap dia!" teriak seseorang dari belakang. Beberapa polisi mulai bergerak maju, tetapi sebelum mereka sempat mendekat, Cakra sudah melakukan sesuatu yang membuat mereka semakin terkejut. Ia melangkah maju dan langsung mencengkeram kerah baju polisi yang wajahnya sudah babak belur itu dengan tangan yang kuat. "Lepaskan saya!" teriak pria tersebut sambil berusaha meronta. Namun genggaman Cakra seperti besi. Tubuh polisi itu tidak bisa bergerak bebas. "Barusan kamu sangat berani memukul dan membakar motor saya," kata Cakra dengan suara rendah. Ia menarik pria itu lebih dekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. "Sekarang rasakan sendiri akibatnya," lanjut Cakra dingin. Para polisi lain berhenti beberapa langkah dari mereka, ragu untuk mendekat. Dalam satu gerakan yang sangat kuat, Cakra tiba-tiba mengangkat tubuh polisi itu dari tanah. Para oknum lain langsung membelalakan mata ketika melihat pria berbadan besar itu terangkat begitu saja. "Apa yang..." teriak salah satu dari mereka dengan panik. Polisi yang diangkat itu meronta sambil berteriak, "Turunkan saya! Turunkan!" Namun Cakra tidak bergeming sedikit pun. Dengan kekuatan penuh dari tubuhnya yang terlatih selama puluhan tahun di militer, ia memutar tubuh lawannya, lalu membantingnya keras ke aspal. Brak! Dentuman keras menggema di sepanjang jalan. Tubuh polisi itu menghantam tanah dengan brutal hingga debu aspal sedikit berhamburan. "Arg!" jeritnya kesakitan sambil menggeliat di tanah. Semua polisi yang tadi arogan kini terdiam kaku. Tidak ada lagi tawa atau ejekan. Yang tersisa hanyalah suasana mencekam di tengah kobaran api motor yang masih menyala. Cakra berdiri di sana dengan napas stabil, menatap mereka satu persatu. "Sekarang, siapa lagi yang ingin mencoba?" ucapnya dingin.